Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tips bagi kalian yang sedang menyusun skripsi dan saat ini sedang mengalami perasaan buntu gitu ya. Setelah mulai menulis, kemudian mungkin sudah sampai pada paragraf 3, paragraf 4, tetapi tidak bisa melanjutkannya. Jadi beberapa tips berikut yang mungkin kalian bisa gunakan untuk bisa melanjutkan tulisan kalian. Oke. Tips yang pertama adalah download dan baca banyak artikel penelitian yang relevan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting. Bacalah artikel yang relevan dengan judul skripsi kalian, lalu menemukan hal-hal yang mungkin kalian bisa tuliskan di dalam skripsi kalian. Jadi di sini artinya begini, saya tidak mengajak kalian untuk untuk menulis atau mengcopy lalu paste gitu, tidak. Tapi di sini saya mengajak kalian untuk membaca tulisan-tulisan tersebut, membaca artikel-artikel tersebut dengan baik, kemudian memahami isinya. Lalu dengan begitu, kosakata yang kalian miliki akan semakin banyak dan kalian akan menemukan kata atau kalimat yang tepat yang kalian bisa gunakan untuk mengatasi perasaan buntu tadi. Sehingga dengan begitu kalian bisa melanjutkan tulisan kalian gitu. Jadi bacalah yang sebanyak-banyaknya. Ingat, kita bisa menulis kalau kita bisa membaca yang banyak. Ya, itu kuncinya. Kemudian itu tips yang pertama. Lalu tips yang kedua adalah buat kerangka. Buat kerangka per paragraf. Ini kadang disepelekan, tetapi ini adalah hal wajib dan sangat membantu. Coba kalian bikin saja, misalkan begini. Di latar belakang. Di bagian latar belakang, hal apa saja yang ingin kalian sampaikan? Ya, pada paragraf 1, apa yang ingin kalian sampaikan? Kemudian paragraf 2 apa? Paragraf 3 apa? 4 dan seterusnya gitu. Kalian tentukan dari awal bahwa yang akan kalian tuliskan di paragraf 1 dan seterusnya itu apa-apa saja, ide apa saja. Jadi pada dasarnya atau konsepnya adalah satu paragraf sama dengan satu ide pokok. Itu penting sehingga menghindari tumpang tindih. Artinya jangan sampai apa yang sudah dijelaskan di paragraf 1 dijelaskan lagi pada paragraf 2, begitupun berikutnya gitu ya. Ingat bahwa per paragraf kalian harus bicarakan masing-masing ide pokok itu, tetapi masing-masing ide pokok itu tetap saling berkaitan ya, saling berhubungan satu sama lain. Ingat bahwa membuat pembagian per paragraf itu harus ada. Jadi paragraf 1 gagasan apa yang mau disampaikan, kemudian dilanjutkan ke paragraf 2 gagasan apa yang mau disampaikan, begitu juga dengan gagasan paragraf 3, paragraf 4. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa satu paragraf adalah satu ide pokok ya, dimana ide pokok itu kamu dukung dengan ide-ide penjelas, lalu didukung oleh teori dari para ahli ya. Itu tips yang kedua. Tips yang berikutnya adalah belajar membuat parafrase. Nah, kalau misalkan kamu adik-adik bingung mau menulis apa gitu, bagaimana saya menjelaskannya, biasa seperti itu. Bagaimana saya membahasakannya, bagaimana saya menjelaskannya, saya mulai dengan kalimat apa, saya mulai dengan kata apa. Kadang-kadang seperti itu ya, makanya kita buntu. Jadi saya mau jelaskan bagaimana cara membuat parafrase. Sebenarnya membuat parafrase ini adik-adik sering kalian lakukan ya sebenarnya. Pada intinya kalau kita membaca satu tulisan, lalu dari tulisan itu kita lihat ide pokoknya apa. Lalu setelah kita paham dan menangkap ide pokok dari tulisan tersebut, kita bisa menjelaskannya kembali hanya dengan bahasa kita sendiri. Ya, bahasa kita menjelaskannya, tetapi maknanya tetap sama seperti dengan yang disampaikan pada sumber yang kalian bacakan tadi. Nah, itu sebenarnya inti dari atau sesederhana itu
kegiatan parafrase ya. Kalian bisa membaca banyak juga. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk membuat parafrase, kalian bisa baca banyak sekali sumber untuk mengetahui bagaimana cara atau langkah-langkah parafrase yang benar. Tapi sederhananya adalah kita membaca satu sumber ya. Sumber ini di mana nanti sumber ini adalah sumber yang relevan dengan apa yang kalian tuliskan gitu. Jadi setelah kalian membacakan satu sumber, kalian menangkap ide pokok yang disampaikan pada sumber itu, lalu membahasakannya kembali dengan bahasa kalian dan tetap pada makna yang sama seperti itu ya. Jadi sangat diharapkan agar kalau misalkan kalian mengalami perasaan buntu dalam menulis itu, kalian bisa membuat parafrase ya. Tapi harus baca yang banyak gitu. Kemudian yang terakhir adalah baca contoh-contoh skripsi orang lainnya. Baca contoh-contoh skripsi orang lain yang basicnya sama dengan kalian. Kalau misalkan kalian di bidang keguruan, maka bacalah contoh-contoh skripsi mahasiswa di bidang keguruan gitu. Jadi ini nanti bisa membantu kalian untuk melihat hal-hal apa saja yang penting untuk dijelaskan begitu. Oke. Itu dia beberapa tips dari saya. Sebenarnya ini saya menjelaskannya itu secara random saja. Jadi saya mau kalian bertanya apa yang mungkin membuat kalian itu buntu saat ini, atau hal yang menyulitkan kalian untuk melanjutkan menulis skripsi itu. Coba kalian jelaskan di kolom komentar agar nanti saya bisa jelaskan pada video selanjutnya. Sampai bertemu lagi, selamat.